Iki wong Hindu arep diiming-imingi dikasih apa? Diiming-imingi surga itu airnya jernih. Dulu di Pulau Jawa airnya jernih. Diiming-imingi di surga buah-buahan banyak. Dulu di Jawa lebih banyaknya nggak patut. Iki kudune apa iki? Bingung saya Subakir. Akhirnya saya Subakir itu membuat peta. Buat peta dipatok tengah-tengah Jawa iku ndi? Ketemu sing jenenge Gunung Tidar. Sasampune dipatok Gunung Tidar, digoleki akhirnya ditemoni sing jenenge Sang Hyang Sabda Palonaya Genggong. Dihajar habis. Sasampune dihajar habis, saya Subakir balik maning teng Wonosobo. Ayo gelem sadat ora kon? Kon mbae wis pateni kon demite. Ayo arep sadat ora? Moh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami Nanti insya Allah dipopulerkan panggilan gantian. Kita mainnya kan sama teman-teman YouTuber. Populerkan, siapa tahu kan dipopulerkan bisa dilestarikan negara. Buyut dari Prabu Siliwangi. Prabu Sirna mendirikan kerajaan Galopakuan, tidak menemukan emas. Akhirnya Galopakuan menjadi dua kerajaan. Satu menjadi Galopakuan kuno, yang satu menjadi kerajaan di Jawa Tengah, bagian tengah Wonosobo, yang dipimpin oleh Raja Sanjaya. Nah, ini kerajaan tinggal itu saja. Belum ada Majapahit, belum ada Sriwijaya, belum ada apa. Raja Sanjaya mendirikan kerajaan di Wonosobo, Jawa Tengah bagian tengah, mendirikan kerajaan. Akhirnya yang diinginkan oleh buyut-buyutnya Raja Sanjaya akhirnya ditemukan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya menemukan emas yang begitu banyak di daerah Wonosobo, akhirnya dinamakan Kerajaan Dahyang. Kerajaan Dahyang asluhu Raja Sang Hyang. Sang Hyang dari kata pangeran. Akhirnya terkenal Dahyang sampai sekarang namanya Dieng. Gitu loh. Raja Sanjaya mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Pangeran. Kenapa dinamakan Kerajaan Pangeran? Karena saking banyaknya emas yang beliau kumpulkan. Berarti udah turun berapa kerajaan ini? Berarti udah turun berapa ratus abad ini? Nah itu mas sejarahnya istri yang ke-6 satu dari Gunawarman, anaknya namanya Jinbun. Hah? Jinbun. Jinbun, kenapa? Iya siapa itu? Termasuk siar Islam di Pulau Jawa juga. Belum Islam itu Hindu, belum ada Islam. Belum Islam. Mula Warman punya istri Jinbun, punya anak namanya Mula Marman. Ya. Mula Warman punya anak Mula Marman, mendirikan kerajaan Salokanegara, Kutai Kertanegara, terus Galuh Pakuan. Galuh Pakuan dipimpin oleh Raja Sirnasanaha, mendirikan kerajaan di Jawa Tengah. Keturunannya namanya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya mendirikan kerajaan di Jawa Tengah. Setelah mendirikan kerajaan di Jawa Tengah, mempunyai kerajaan, Raja Sanjaya mempunyai anak namanya Rakai Garung. Rakai Garung punya anak namanya Rakai Balitung. Rakai Balitung punya anak namanya Rakai Wawa. Rakai Wawa punya anak Rakai Wara. Rakai Wara punya anak Rakai Balitung yang mendirikan Candi Borobudur. Itu udah turun berapa ratus tahun dari Raja Sanjaya saja. Ini nak cerita sejarah nih, jadi kental saja. Gitu. Rakai Balitung yang mendirikan Candi Borobudur. Ini romono Islam berarti. Setelah adanya seperti itu, Raja Sanjaya kerajaannya meledak. Setelah meledak terjadilah yang namanya muksa. Akhirnya kerajaan yang muksa
para penduduk-penduduknya mendirikan kerajaan di Jawa Timur bagian timur dipimpin oleh Empu Sendok menjadi kerajaan Singosari dan dipimpin oleh Dapunta Sriwijaya. Itu kerajaan baru ada Sriwijaya sama Singosari, belum ada Ndoho, Mataraman, Majapaitan dan lain sebagainya. Belum ada. Singosari mencabang kerajaannya jadi Ndoho Kediri, Ndoho menjadi kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit turun Mataram kuno, turun ke Mataraman Islam. Mataraman Islam dipimpin oleh namanya Panembahan Senopati Hing Alogo Sayyidin Panotokumo Khalifah Tanah Jawa. Kuwi jenenge sakmono dawane. Mataram Islam dipimpin oleh Panembahan Senopati Hing Alogo Sayyidin Panotokumo Khalifah Tanah Jawa. Kuwi panjang apal. Di sini ada utusan dari Persia, dari Sultan Muhammad. Raja Muhammad mengirimkan 6.000 pasangan manusia untuk dikirimkan ke Pulau Mati, sing jenenge Pulau Jawa. Nah, penduduknya mengagamane Hindu Buddha ajarane Sang Hyang. Ya, matine mangane menungso, ngombene arak, mangane. Kalau ada orang yang tidak sealiran karo agama Hindu dipangan ya. Akhirnya Raja Muhammad menurunkan 6.000 pasang manusia dari Persia. Dikongkon ning Jawa, entek kabeh, dipangan kabeh. Raja Muhammad mumet. Lah iki warga negara saya yang dari Persia tak suruh berkembang biak di Jawa, kok malah habis. Akhirnya Raja Muhammad berpikir panjang, istikharah kepada Allah, meminta bantuan dari para kekasihnya Allah. Akhirnya menemukan orang yang setiap hari bertirakat di dalam gua 50 tahun ning jero gua, jenenge Syekh Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, dijuluki orang sini namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir jenenge Syekh Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, Persia. Akhirnya Syekh Subakir diturunkan ke Pulau Jawa, singgah di daerah kerajaan Wonosobo. Yang mana Wonosobo itu kerajaannya Muksa. Di Wonosobo ada kerajaan namanya Hindu Bhairamatandra. Agama Hindu Bhairamatandra itu punya aliran namanya kalau meninggal Muksa. Orang Hindu itu punya kasta. Kasta yang paling baik namanya kasta Brahmana. Kasta Brahmana yaitu ketika meninggal Muksa hilang. Nah, kasta Brahmana kalau ingin meninggal harus memenuhi 2 syarat. 1 Upanisad, yang kedua syarat kabumian. Syarat Upanisad yaitu menghilangkan jati diri. Contohnya, asal mula pekerjaannya DPR mengikuti aliran Upanisad menghilangkan jati diri, akhirnya jadi bakul rujak. Nah, ada kiai terus nyamare dadi bakul rujak. Itu berarti nyamar ora? Berarti itu sudah mengikuti 1 syarat dari agama Hindu Bhairamatandra namanya Upanisad. Terus syarat yang kedua namanya kabumian, poso. Gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh kumpul bojo, gak oleh angen wedhus. Akhirnya hilang blep Muksa. Itu namanya kasta Brahmana. Nah, tapi kebanyakan orang Wonosobo ketika dalam pertengahan pertapaannya banyak yang teringat oleh makanan, banyak yang teringat oleh istrinya. Akhirnya ketika sudah mengecil Jadi jenggot ya. menjadi produk gagal namanya Betoro Karang utawa jenglot menjadi produk gagal Muksa. Makanya nek ana wong adol jenglot 500 juta rasa dituku, wong produk gagal. Golek dhewe ta, tuku sih ya apa. Ya ta. Iki wong Hindu arep diiming-imingi dikasih apa? Diiming-imingi surga itu airnya jernih. Dulu di Pulau Jawa airnya jernih. Diiming-imingi di surga buah-buahan banyak. Dulu di Jawa lebih banyaknya enggak patut. Iki kudune apa iki? Bingung saya Subakir. Akhirnya saya Subakir itu membuat peta. Buat peta dipatok tengah-tengah Jawa iku ndi? Ketemu sing jenenge Gunung Tidar. Sasampune dipatok Gunung Tidar, digoleki akhirnya ditemoni sing jenenge Sang Hyang Sabda Palonaya Genggong. Dihajar habis. Sasampune dihajar habis, saya Subakir balik maning teng Wonosobo. Ayo gelem sadat ora kon? Kon mbae wis pateni kon demite.
Ayo arep sadat ora? Moh. Sadat moh. Akhirnya wong Wonosobo melayu ke daerah barat. Dari barat ke Gunung Larangan ke Gunung Cilamaya ke Gunung Galunggung ke Gunung Karang ke Gunung Semar ke Banten. Sampai di daerah Banten, di sana ada yang Islam, ada yang tidak. Banten. Nah, Banten itu tidak akan dinamakan Banten kecuali orang Wonosobo yang menamakan santet itu namanya Banten. Kalau ada penduduk Wonosobo kok kena santet, itu ngomongnya bukan santet, tapi kena Banten. Akhirnya penduduk Wonosobo pindah ke daerah Banten, dinamakan kota santet. Akhirnya dinamakan Pulau Santet, jenenge kota Banten. Setelah ada yang Islam beberapa orang, ada yang lari lagi ke daerah timur, dikejar sama Syekh Subakir. Pokok harus ada yang Islam. Ada yang takut lari ke daerah timur, dari timur ke Alas Roban Alas Roban Batang, Alas Roban ke Alas Mentawuk Yogyakarta, Alas Mentawuk ke Alas Ketonggo Ngawi, Alas Ketonggo Ngawi ke Alas Caruban Madiun, Alas Caruban Madiun ke daerah Probolinggo sampai ke Alas Purwo Banyuwangi. Ini baru ada yang namanya ilmu santet pelet ngepet yang ada di Banyuwangi. Berarti maknanya apa? Banyuwangi itu santet pelet yang ketiga sebelum Wonosobo. Jadi pertama Wonosobo, kedua Banten, yang ketiga Alas Purwo Banyuwangi. Ketika Syekh Subakir mengejar agama Hindu sampai di daerah Alas Purwo, Syekh Subakir sudah ringkih umurnya karena sudah sepuh, karena itu tidak memerlukan waktu 1 tahun 2 tahun tapi berpuluh-puluh tahun. Syekh Subakir ke Wonosobo ke Banten itu enggak membutuhkan waktu yang singkat tapi yang panjang. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 15 tahun. Baru melanjutkan perjalanan mengejar agama Hindu yang belum mau Islam. Dikejar sampai ke daerah Jawa Timur, Alas Purwo. Karena Syekh Subakir ringkih, Syekh Subakir pulang ke Persia, mengutus muridnya namanya Syekh Maulana Ishaq karo Syekh Maulana Maghribi Gresik. Nih, akhirnya murid dari Syekh Subakir meneruskan perjalanannya gurunya. Syekh Maulana Ishaq meneruskan perjuangannya Syekh Subakir di Alas Purwo Banyuwangi. Syekh Maulana Ishaq mengislamkan Raja Banyuwangi, mendapatkan putri Raja Banyuwangi, namanya Putri Dewi Sekar Dadu, punya anak Sunan Giri, makamnya di Gresik. Suruh ngaji gak mau, sukanya makan. Akhirnya Sunan Kalijaga buat ingkung yang besar. Nah, setiap mau ngaji dibuatin makanan. Orang Hindu punya adat wayang, tapi wayangnya digambar. Sunan Kalijaga mikir, ini wayang jangan sampai dihilangkan agar orang mau masuk Islam, mau ngaji. Cuman kalau digambar di agama Islam haram, ini harusnya ditatah atau dibentuk dengan setelah ditata, Sunan Kalijaga memberikan peran yang baru kepada wayang. Ditambahi. Ini harusnya ditambahin peran siapa? Akhirnya Sunan Kalijaga membuka Al-Quran, menemukan ayat namanya Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam kitabnya mempunyai mendapatkan julukan namanya Samir ala khairin fatru anil bagha. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, tinggalkanlah semua perilaku yang jelek. Samir ala khairin fatru anil bagha. Dalil ini dijadikan judul oleh Sunan Kalijaga. Samir dijadikan semar, khairin dijadikan gareng, fatru dijadikan petruk, bagha dijadikan bagong. Setelah dijadikan namanya wayangan, namanya Puno Kawan. Jadi Semar iku ra ono biyene. Dadi nek ana sing ngomong Semar niku Mbah Yutu. Semar itu yang menciptakan Sunan Kalijaga. Dari kalimat bahasa Arab Samir ala khairin fatru anil bagha. Begitu. Semar Petruk Gareng Bagong ya. Semar Petruk Gareng Bagong.
Allahumma Dari kalimat samir ala khairin matru